September. Biasanya aku kan gestarnya pastinya selalu melibatkan teman-teman aku gitu. Jadi kali ini aku mau ngajakin teman aku yang jauh rumahnya buat datang nemenin aku di konser aku. Nah, teman aku yang ini adalah member dari Super Junior, yaitu Rywook. Jadi nanti Rywook bakalan hadir menjadi guest star dari konser aku. Pokoknya juga gitu kalau menurut aku ya, kayak aku ngajakin teman-teman yang lain juga, kayak misalnya mau siapapun juga ya, kayak Lini, Liodra, Kitty, Ziva waktu itu, terus Agan gitu, Unmesh, Cakra, itu semuanya karena berdasarkan pertemanan kebanyakan gitu. Jadi jarang banget aku yang nggak aku kenal dan jadi bintang tamu konser aku. Jadi aku juga selalu approach-nya juga dengan aku sendiri yang ngajakin gitu, yang minta juga aku. Ya emang gimana ya, aku sih berteman biasanya emang nggak pernah lihat sama siapa aku berteman gitu, yang penting tuh asik aja. Ketika teman kita juga perlu bantuan kita, aku harus siap, dan mereka pun emang begitu juga sama aku. Jadi aku seneng aja banyak temennya yang sama Rywook. Paling cuma berapa hari sampai dia baca dulu DM aku. Habis dia baca terus dia jawab, udah selesai. Beberapa hari aja. Waktu itu belum ngomong, pasti kalau manajemen pasti ada bayaran ya, mungkin kepada produksi aja mungkin ya, produksi, karena kan mereka juga pasti berapa banyak orang yang datang ke Bandung dan lain sebagainya. Jadi setahu aku kita cuman karena mungkin barengan juga di SM, jadi benar-benar kayak minimal banget deh, mungkin cuma gantiin uang bensin. Ini istilahnya harga teman ya, Teh? Harga teman, bener. Aku juga sama teman aku juga gitu, kalau misalnya teman aku konser, aduh Ca, gue gak ada budget nih, enggak apa-apa lah, yang penting gue ada waktunya nih, gue ada blok gitu. Yaudah aku nyanyi, bayarannya berapa buat temen aku ya. Kalau buat teman yang deket-deket sih enggak sih, ada mungkin ya itu buat biaya produksi aja, tapi kadang-kadang aku juga nggak dibayar juga nggak apa-apa lah gitu, rezekinya bisa dari lain waktu lagi. Dan pernah beberapa kali. Itu orangnya asik, lucu, dia kalau nge-DM juga lucu-lucu gitu. Jadi dan dia juga dengan dia nge-cover lagu aku aja, dengan dia jadi Rosa tuh ya di YouTube, mungkin kalian bisa cari Hati Yang Kau Sakiti, Rywook yang nyanyi. Kalau anak-anak Alf tuh manggilnya sama pecinta Rosa tuh Rywook Rosa, karena dia berakting sebagai aku gitu, dibikin parodi, itu lucu banget gitu. Dan ya anaknya asik. Gak ada sih, biasanya aku komentar kalau misalnya dia lagi ngepost story, dia juga suka komentar kalau pas aku lagi ngepost story gitu. Tadi juga aku kayak abis chat-chatan sama yang main Ardal Chronicle, tau gak sih, yang Ca yang kayak gitu. Nah itu kan video dia mode video klip aku di lagu Masih, Kidokun namanya. Itu chat-chatan juga habis nonton, saling support aja. Aku membuka mereka, dia akan jadi guest star aku. Jadi guest star itu justru kayak featuring dia paling Dohe gitu ya, Siwon mungkin yang Itek gitu, yang suka DM. Tahu aku juga, yang penting mah kita baik sih sama orang gitu, nanti pasti baliknya lagi energi yang sama sih. Kalau aku selalu berpikiran gitu, kayak misalnya Siwon lagi di Jakarta, aku samperin bawain makanan gitu. Terus aku lagi di Korea, aku WA-in DK misalnya sama Jay, aku lagi di Seoul nih, ketemuan makan gitu. Jadi ya memang sesimpel itu aja sih. Tetap harus profesional karena kan tampil, kecuali kalau main mungkin enggak. Tapi kalau profesional dia dengan ada timnya segala macam gitu, kebutuhannya dia selama di sini juga aku provide sesuai dengan rider. Cuma nggak ada yang aneh-aneh, bener-bener cuman kayak makanan, minuman, hotel, udah that's it. Bener. Makanannya nggak ada, makanan bebas sih, makanan juga snacking gitu. Snack-snacknya juga. Indonesia apa Dia juga suka nyobain makanan Indonesia. Apa yang paling? Nah, aku nggak tahu, aku nggak nanya sih apa makanan yang dia suka, tapi dia bilang dia pengen juga nyobain makanan di Bandung. Pastinya spesial Bandung, karena aku dulu juga ketika kecil belum jadi penyanyi aja, aku kan banyak besar di Bandung gitu, nyanyi banyak di Jawa Barat. Tapi memang ini rezeki aja sih sebetulnya, rezekinya orang Bandung. Pas banget gitu, kenapa nggak pas di Jakarta gitu kan kesempatan ini ya gitu.
Kalau udah rezeki tuh kita nggak bisa nolak. Aku dari awal udah nyanyi itu riuh gitu, karena dia udah ada yang dibuat udah heart to heart gitu kan. Jadi aku tahu gitu ini pasti bakalan match sama aku. Terus waktu yang Yesa sama aku juga di Super Show juga kompak banget gitu. Jadi udahlah yang ini gampang nih pasti untuk latihannya, karena susah ya kapan latihannya ya. Terbang yang belum ya. Nyanyi apa terbang? Enggak, belum tahu sih. Tapi ini partinya kalau yang si drum ini bagian dari gimmick konser ya. Jadi seru, dan beberapa ini malahan mereka pada sahur-sahur gitu kan. Buat aku lucu aja sih. Udah latihan terus tiba-tiba sahur tadinya aku nggak denger apa ya gitu, tiba-tiba ke sahur lucu aja sih. Udah banget sih, pernah mengalami pengen berhenti nyanyi juga ada, tapi ya alhamdulillah akhirnya kembali lagi ke track. Tapi mungkin banget juga sih nanti di tahun depan mungkin aku nggak mau ngambil kerjaan sebanyak kayak tahun ini gitu. Mungkin lagi pengen bikin part 2 dari Another Journey. Kita lagi siapin juga untuk keluarin album yang lebih cepat lagi gitu. Biasanya dari kemarin kan aku kalau bikin album tuh kayak 3 tahun, 4 tahun gitu ya bolongnya. Nah ini pengennya tahun depan udah bisa keluar lagi. Ada cita-cita yang ingin diwujudkan pastinya di tahun 2024, tapi yang pasti bukan nyalon ya. Ini aku berhubungan dengan musik kayak makanya selalu ada keinginannya lah, ingin bikin sesuatu yang belum pernah aku lakukan. 24 kayaknya. Yang seluruh konsernya 24 sama Riwut ada. Latihannya gimana? Latihannya tuker-tukeran email. Jadi aku bikin, dia bikin terus kirim lagi ke aku. Tadi malam aku sama Gamal bikin partingan aransemen vokal. Banyak sih pastinya ya mendapatkan lagu-lagu. Aku selalu bersyukur karena aku dikasih rezeki itu mendapatkan lagu-lagu yang bagus-bagus gitu dari teman-teman aku, karena aku sendiri kan nggak bisa bikin lagu. Jadi bener-bener kayak aku minta teman aku yang bikinin lagu berdasarkan cerita dari aku gitu, dengan interpretasi mereka aku yang nyanyiin, aku yang milih aransemennya. Tapi itu buat aku blessing ya. Jadi kayak nggak semua orang bisa dapat lagu yang bagus dan cocok. Dan yang nggak bakal lupa itu karena bersyukurnya lagi karena dari awal lagu Nada Cinta sampai sekarang Nada Cinta aja masih dinyanyiin anak SMP, anak SMA aja sekarang gitu. Padahal itu lagu zaman SMP dulu ya. Tapi sekarang masih tetap dinyanyiin sama anak SMP SMA gitu pas pensi gitu. Jadi buat aku itulah bagian-bagian yang amazing sih. Dan lika-likunya pasti nggak mudah karena kan aku harus selalu berinovasi gitu. Jadi gimana caranya supaya aku nggak bosen, aku yang nggak bosan dan pendengar aku juga nggak bosan dengan lagu-lagu aku. Jadi harus mikir apa lagi yang harus aku buat ya gitu. Inovasi apa lagi supaya bisa karir 25 tahun ini nggak ups and down, tapi selalu maintain bagus. Caranya menurut aku harus selalu keep up sama tren zaman sekarang dari musik tanpa kehilangan jati diri aku sendiri gitu. Jadi musik harus tetap relatable sama musik zaman sekarang, tapi yang harus aku juga nggak tiba-tiba aku jadi R&B yang ngedance gitu, enggak mungkin ya, tapi ya itulah harus tetap bisa dinikmati. Kan ada pasangannya. Target. Dia udah ada pasangan ya, aku kok belum usaha kemarin. Sorry. Usaha terus. Tapi jadi berapa sekarang bayarannya? Kisaran berapa sih? Aku takut berapa sampai miliaran sampai. Kemarin kan sempat sakit dirawat di mana sih itu kan? Ini banyak job nih, gimana sih staminanya? Iya sih, memang harus selalu sih. Pokoknya teman-teman juga harus olahraga. Aku tuh jarang olahraga, makanya jadi kayak giliran badannya lagi nggak fit, kena virus atau kena bakteri dikit aku bisa drop gitu. Olahraga deh pokoknya. Thank you. Terima kasih. Kayak adik kakaknya